Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau cerita kalian nih gimana cara aku lulus kuliah dengan biaya tanpa dari orang tua dan tanpa beasiswa. Oke, sebelum ke intinya aku mau cerita dulu ya. Jadi aku tuh lulusan dari SMK Al Iman jurusan farmasi. Itu di Tulang Bawang, Lampung. Nah, itu aku lulus di tahun 2016. Nah, di sebelum lulus itu kan kita ada ujian nasional ya, ujian nasional. Nah, di situ ketika akhir-akhir ujian nasional, terus ada ujian praktek sesuai kejuruan kita atau UPK itu, aku cari-cari nih tempat kuliah. Kan biasanya kalau lagi itu juga kita lagi mikirin kita mau lanjut kuliah atau mau kerja. Nah, saat itu aku berpikir mau lanjut kuliah. Nah, udah gitu aku nyiapin semua berkas ya, aku mau ngajuin yang ke beasiswa waktu itu. Nah, setelah itu aku udah siapin semua berkas ya. Nah, udah gitu tinggal kurang satu lagi tuh apa gitu ya yang kurang. Udah gitu aku dapet SMS dari orang tua, katanya Mbak Is tahun ini nggak usah lanjut dulu ya karena belum ada uang. Langsung jadi di situ langsung bener-bener langsung down banget karena kan udah kayak semangat gitu kan ya. Ternyata disuruhnya jangan dulu, padahal kan semua berkas itu juga dibantu sama orang tua gitu kan. Terus ternyata nggak dulu, itu karena aku tuh kan kita tuh berempat saudara, jadi ada adikku ini lagi mau daftar sekolah juga. Jadi yang satu daftar naik ke SMK, yang satu naik ke MTS atau SMP, yang satu masih SD. Nah, itu kan juga butuhin biaya ya. Nah, di situ jadi akhirnya aku nggak lanjut, awalnya mikirnya nggak lanjut kuliah. Nah, udah gitu ketika sebelum lulus itu disamperin sama, diajak ngobrol sama kepala sekolah waktu itu Pak Saipul. Nah, udah gitu sama Pak Saipul ditanyain mau langsung lanjut kuliah apa kerja Lis gitu kan. Nah, aku jawabnya berhenti dulu Pak gitu. Nah, setelah itu aku ditawarin jadi asisten farmasi di lab kayak gitu. Nah, udah gitu jadi aku lulus SMK itu langsung masih ke SMK A5 lagi. Jadi aku pikir tadinya kayak ini jadi kenangan gitu kan, ternyata aku masih di sini. Nah, udah gitu setelah itu jadi bantu di farmasinya. Setelah itu jadi bantu farmasi tuh belum setahun pas setengah tahun, pokoknya nggak terlalu lama lah ya. Udah gitu sama Abah Yai Fuad yang sekarang udah nggak ada, udah almarhum. Semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik insyaallah. Itu di staff ya, jadi di staff. Udah gitu jadi setelah di situ jadi aku di situ sambil kuliah karena di situ juga alhamdulillah dapat gaji. Jadi aku daftar kuliah itu juga awalnya nggak berani mau izin gitu kan, karena kan juga kerja terus mau kuliah gitu kan. Akhirnya dibantu juga, yang bantu ngizinin itu Bu Nenden. Nah, Bu Nenden itu waktu itu ngomong sama abinya, udah gitu jadi sama abi dibolehin. Akhirnya aku juga kuliah itu malahan dibantu nelponin ke wakil ketua karena kuliahnya di STAI Tulang Bawang. Nah, itu wakil ketua di STAI kayak gitu kan. Nah, udah gitu udah diteleponin ya, udah gitu terus aku tinggal sama Abi disuruh ya udah sana, udah diteleponin, udah berangkat ke sana. Alhamdulillah bayar kuliah. Nah, alhamdulillah juga bayar kuliah, pokoknya dari awal itu
ya alhamdulillah biaya sendiri semuanya. Itu ya yang penting kan itu aku tabungin, pokoknya setiap ada gajian gitu kan, itu ya aku tabungin, jadi nggak semuanya buat jajan gitu kan, kayak gitu. Nah terus di yang paling rada berat itu di semester 5 ya 5 itu kan, itu ada PKL kayak gitu ya, itu kan ke Bali, Jogja, Bandung kayak gitu kan. Itu juga alhamdulillah itu juga biaya sendiri, pokoknya semua kegiatan kuliah itu biaya sendiri. Dan kemarin bulan Juni udah selesai kuliah, udah selesai udah ngikutin munakosa alhamdulillah. Nah menyelesaikan munakosa itu juga penuh perjuangan gitu ya, karena kan sambil kerja kayak gitu ya, jadi bener-bener aku harus ngebagiin waktu buat ngerjain munakosa. Mana lagi kadang si tiba-tiba tuh data hilang, nggak tahu kenapa ya, ngeblank kayak gitu juga pernah. Udah gitu apalagi kemarin waktu ngerjain tuh waktu masa-masa pandemi itu loh, pandemi corona itu, akhirnya kan pulang ke rumah. Alhamdulillahnya sih ya, jadi kan sekolah libur jadi aku bisa ngerjain. Tapi laptopku itu tuh kan rusak, jadi kalau yang sebelumnya itu ngerjain di kantor, terus laptopnya rusak, akhirnya pulang ke minjem di tetangga. Nah laptop tetangga ini harus dicas, kita cas kesenggol itu mati. Dan waktu itu pernah aku udah ngerjain sampai banyak gitu kan, udah gitu laptopnya kayak senggol, mati dong. Nah di situ mati kan, tapi ya alhamdulillah sih aku ini lagi pokoknya diulang lagi ya, pokoknya kejar. Karena kan karena di tempatku kalau misalkan kita udah masuk di bulan 9, maksudnya ya bulan 9 itu nanti kita udah kena semester di semester 9-nya. Pokoknya ngejar biar nggak kena semester 9, biar nggak bayar SPP kayak gitu kan, jadi biar bayar SPP di semester 8 ya. Jadi kuncinya itu ya kita berdoa lah ya. Jadi sebelumnya itu sebelum aku masuk kuliah itu waktu SMK itu juga sebenarnya berdoa, ya Allah semoga aku tuh bisa bayar kuliah sendiri gitu loh, bayar kuliah sendiri tanpa bebanin orang tua gitu ya. Karena kan orang tua juga nggak begitu adaan gitu, nggak begitu punya banyak gitu, karena kan adik-adikku juga banyak itu, karena kita empat saudara. Jadi dan aku anak pertama itu kan jadi gimana sih aku bisa bayar kuliah tanpa bebanin orang tua, dan gimana sih biar aku tuh kuliah, karena aku itu kan jadi contoh buat adik-adikku ya, karena anak pertama itu. Nah motivasiku itu, dan jadi kebanggaan orang tua, karena kan aku merasa karena biar orang tua tuh juga ngerasain loh kalau anaknya juga kuliah kayak gitu kan, walaupun orang tua bukan dari orang yang mampu banget kayak gitu. Tapi dari sini sih saya aku juga bersyukur gitu ya. Alhamdulillah Allah tuh permudah semuanya. Jadi waktu itu pernah sampai yang kayak aku waktu mau bayar apa ya, pokoknya ada waktu mau bayaran apa gitulah, kurang beberapa bulan lagi, terus ya Allah ini kok tabungannya ini nggak ada, udah habis gitu, duitnya udah habis, terus gimana ya Allah, udah berdoa aja, terus tiba-tiba ada aja rezeki. Insya Allah lah ya, kalau misalkan kita menuntut ilmu tuh niatnya menuntut ilmu, insya Allah Allah permudah aja jalannya, pasti ada-adaan aja kayak gitu. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang mau kuliah tapi masih ada halangan, misalkan biaya kayak gitu, tetap semangat, pokoknya tetap semangat, berdoa, pokoknya usaha, cari kerjaan sambil nanti sama kuliah kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat, sampai ketemu di pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.